Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di kesempatan ini saya akan memberikan informasi apakah fungsi homologasi untuk sebuah sirkuit sambil kita melihat aktivitas pengerjaan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Pembangunan Mandalika International Street Circuit atau bisa juga disebut sebagai Jalan Khusus Kawasan atau JKK de Mandalika. Namun Mandalika International Street Circuit lebih sering disebut atau lebih populer sebutannya oleh para netizen sebagai sirkuit MotoGP Mandalika. Apakah ini merupakan demam para pencinta MotoGP setanah air yang sangat menginginkan event balapan motor kasta tertinggi di dunia diselenggarakan tentunya di Indonesia? Walaupun dulunya di sirkuit Sentul Bogor di tahun 1996 dan 1997 Indonesia pernah menyelenggarakan event MotoGP. Hal itu merupakan harapan dan dukungan serta tentunya ini sebuah mimpi besar kita bersama untuk mewujudkan kembali event MotoGP di tanah air dan segera akan terwujud di Indonesia, tidak lain di sirkuit MotoGP kebanggaan kita semua. Di mana penyelenggaraan event MotoGP Indonesia harus benar-benar dipersiapkan secara matang dari kesiapan dari sirkuitnya dan sarana pendukung lainnya, seperti akses jalan menuju sirkuit yang kita sebut sebagai bypass Lombok International Airport menuju de Mandalika yang dalam proses pembangunannya. Rumah sakit internasional de Mandalika sudah 90% konstruksi pembangunannya. Sedangkan Bandara Lombok International Airport sudah dilakukan pelebaran dan perpanjangan runway serta perluasan terminal bandara dan akan rampung dan diresmikan di bulan Februari tahun ini sebab sudah mencapai 90% pengerjaannya. Selain itu, dermaga atau pelabuhan Gilimas untuk berlabuhnya kapal pesiar para kru MotoGP dan pengangkutan logistik dan para wisatawan yang akan hadir di event MotoGP sudah rampung dan pernah dilakukan percobaan kedatangan kapal pesiar di tahun lalu. Dan terakhir, fasilitas penginapan seperti hotel sedang dibangun dan sekarang stok kamar di Lombok mempunyai 10.000 kamar yang sudah cukup bila dilakukan penyelenggaraan event MotoGP di tahun ini di antara bulan Oktober atau bulan November dengan skema masih dalam keadaan COVID-19. Dengan segala persiapan fasilitas itu tentu tidak lepas dari sebuah prasyarat di mana 10 tahun kontrak bukan berarti sudah lolos proses homologasi dari sirkuit MotoGP Mandalika. Terus bagaimana, apa gunanya kontrak yang 10 tahun itu bosku? Ternyata bosku, kontrak 10 tahun itu kalau kita artikan sebuah tiket yang diberikan Dorna Sport untuk menyelenggarakan event MotoGP kepada promotor di sirkuit MotoGP Mandalika, namun bisa saja tiket itu hangus penyelenggaraan bila fasilitas dan prasyarat tidak memenuhi standar sebab penyelenggaraan event MotoGP harus benar-benar sirkuit tempat balapan harus menjamin keamanan bagi pembalap.
Walaupun tidak dihindari, kecelakaan itu pasti terjadi, namun untuk mengurangi kecelakaan fatal sehingga pembalap berakhir meninggal. Oleh sebab itu, homologasi harus dimiliki oleh sirkuit atau promotor yang menyelenggarakan event MotoGP. Terus apa sih homologasi itu? Homologasi adalah jenis proses persetujuan, baik menyoal kendaraan balap, lintasan, atau standarisasi komponen guna memenuhi sertifikasi untuk balapan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pihak penyelenggara balap harus memastikan bahwa baik kendaraan balap ataupun lintasan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proses homologasi internasional dilakukan oleh tim FIM maupun FIA merupakan hal yang wajib sebelum suatu sirkuit bisa menggelar balapan mobil maupun motor dengan taraf internasional. Berkas homologasi sirkuit MotoGP Mandalika sudah berada di kantor Ikatan Motor Indonesia guna berkoordinasi lebih lanjut dengan FIA dan FIM. Sirkuit MotoGP Mandalika direncanakan menggelar event MotoGP di Indonesia dan Superbike Indonesia tahun depan. Jelas FIM Grade A akan dikejar oleh Mandalika Grand Prix Association atau MGPA untuk sirkuit Mandalika. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai saat ini terus dikebut pembangunannya siang dan malam. Apakah bisa rampung di bulan Juni tahun 2021 yang sudah dijadwalkan oleh pengembang ITDC? Di luar beredar rilis jadwal balapan MotoGP 2021 oleh Dorna Sport. Dorna Sport telah merilis jadwal sementara MotoGP tahun 2021. Dalam jadwal itu, sirkuit MotoGP Mandalika Indonesia masuk dalam daftar reserve venue dan berstatus subject to homologation. Menanggapi hal itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku penyelenggara MotoGP Indonesia di Mandalika menjelaskan arti dari reserve venue itu adalah hak istimewa bagi Indonesia yang bisa memilih tanggal pelaksanaan balapan. Apakah itu di bulan Oktober atau November terserah Indonesia. Begitu spesialnya bosku sirkuit MotoGP yang indah dan mempesona. Tapi tergantung juga jalur logistik distribusi. Dorna katanya itu kan ada dari Motegi Jepang turun ke Buriram Thailand lalu bisa ke Indonesia, dari Indonesia bisa masuk ke Phillip Island Australia lalu naik ke atas Pang Malaysia baru ke Valencia, ungkap Chef Strategy and Communication Official MGPA Happy Haryanto. Secara sederhana bosku, saya menyimpulkan bahwa proses homologasi sirkuit harus dilalui dan harus memegang sertifikat layak atau sertifikat lulus homologasi untuk event MotoGP. Homologasi tidak kenal sirkuit itu megah, mewah atau sering digunakan untuk acara event MotoGP. Tetap harus dilakukan homologasi sebelum masuk musim balapan, apalagi sirkuit MotoGP Mandalika yang masih status sirkuit baru. Harapan kita semua semoga bisa rampung sesuai rencana dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan pandemi COVID-19 usai. Sebab masih COVID-19 atau COVID-19 tentu harapan kecil sepertinya akan diundur tahun berikutnya penyelenggaraan event MotoGP di Indonesia. Yang jelas bosku, Dorna tidak mau rugi sebab bukan sekadar olahraga balapan motor semata yang disajikan, namun sangat kuat bisnis yang tertanam di event MotoGP. Kalau sepi yang nonton, mau balik modal dari mana bosku? Begitulah gambarannya tentang homologasi.
Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.